Bab 2576. Setengah jurus. Langsung mencapai alam usia. Kedua sosok tua alam pengamat internal itu terbengong, seolah-olah disambar petir. Aksi apakah itu? Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Kedua orang tersebut tidak berani bertindak di dalam ruang belajar, tetapi ia berani. Saat Mile menghilang, pupil mata kedua sosok tua itu seketika menyusut. Seberapa cepat kecepatan Mile saat ini? Melampaui segala sesuatu. Sosok tua selaku pemimpin itu segera melindungi diri dengan kedua tangannya, kemudian kekuatan yang mengerikan menyebar keluar dari dalam tubuhnya. Namun, saat kekuatan tersebut muncul, itu langsung dihancurkan oleh pedang biru gaib, seperti sedang memotong tahu. Puff! Sosok tua itu langsung dibelah oleh pedang Mile. Masih belum berakhir, setelah membelah sosok tua itu, dia tiba-tiba menggerakkan pedangnya secara horizontal. Brak! Sosok tua yang satu lagi seketika dihancurkan dan dimusnahkan oleh pedang biru gaib. Di depan Mile, jiwa sosok tua yang dibelah oleh pedang Mile itu segera menghilang. Dia menatap Mile dengan tidak percaya dan berkata, "Ada apa denganmu?" Mile tersenyum dan berkata, "Seperti yang kamu lihat." Sosok tua itu berteriak marah, "Kamu curang." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa latar belakang keluarga juga termasuk kekuatan diri sendiri? Aku menggunakan pedang yang diciptakan adik perempuanku untukku juga termasuk kekuatan." Sosok tua itu terdiam. Mile tersenyum dan berkata, "Selamat jalan." Selesai berbicara, dia mengeluarkan pedangnya. Puff! Sosok tua itu seketika dimusnahkan. Pada saat ini, Pak Tua Zhang muncul di depan pintu. Pak Tua Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah mereka sudah meninggal?" Mile mengangguk. Pak Tua Zhang memberi hormat dan berkata, "Maaf sudah mengganggu." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Di luar pintu, Pak Tua Zhang bersandar di dinding dan menunjukkan ekspresi heran. Ia berkata, "Apakah ini penerobosan diri yang dikatakan ketua pavilion? Bagus sekali, aku juga ingin mengalaminya." Harus diakui bahwa Pak Tua Zhang benar-benar sedang dalam kondisi linglung saat ini. Dua alam pengamat internal meninggal begitu saja. Tidak masuk akal. Di dalam ruang belajar, Mile duduk bersila di lantai sambil melihat pedang biru gaib di tangannya. Menara kecil tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu menyesal?" Mile menggelengkan kepala. Menara kecil kebingungan dan bertanya, "Lalu?" Mile tersenyum dan berkata, "Sangat menyenangkan." Menara kecil terdiam. Mile tiba-tiba menghela napas. Jika bertarung dengan kekuatan sendiri, ia tidak akan bisa mengalahkan kedua orang yang bekerja sama itu, bahkan tidak sepenuhnya yakin dalam mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, setelah menggunakan pedang biru gaib, dia bisa membunuh alam pengamat internal secara langsung. Usia. Di depan kekuatan usia, alam pengamat internal bagaikan semut. Dengan mengandalkan diri sendiri, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Dengan mengandalkan adik perempuannya, dia mampu melakukan pembunuhan instan. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Mile menggelengkan kepala, lalu menyimpan pedang biru gaib. Menara kecil berkata, "Majikan muda, apakah kamu tidak perlu pedang biru gaib lagi?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika musuh tidak keterlaluan, aku tidak perlu pedang biru gaib." Menara kecil cukup penasaran dan bertanya, "Bagaimana yang bisa dikatakan keterlaluan olehmu?" Mile berkata, "Yang menyerangku secara kelompok." Menara kecil berkata, "Aku paham." Mile tiba-tiba berdiri dan pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di tepi sungai, lalu berbaring di lantai. Setelah itu, dia menumpahkan darah di badannya, seolah-olah dirinya terluka parah.
Menara kecil sedikit kebingungan dan bertanya, "Majikan muda, apa yang sedang kamu lakukan?" Mile berkata, "Jangan bicara." Menara kecil terdiam. Pada saat ini, sebuah aura yang mengerikan tiba-tiba muncul di ujung langit. Pada detik berikutnya, ruang waktu terbelah. Seorang sosok tua berjalan keluar dan tatapannya langsung tertuju pada Mile, lalu berkata, "Di manakah mereka?" Di bawah itu, Mile segera bangkit dan melihat sosok tua itu dengan waspada, lalu berkata, Siapakah kamu?" Sosok tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu adalah manusia takdir?" Mile sedikit ketakutan, dan berkata, "Kalian, Kak Juan, aku." Selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik badan dan melarikan diri dengan sangat cepat, lalu menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Di tempat semula, sosok tua itu sedikit tercengang. Melarikan diri. Dia melarikan diri begitu saja. Setelah waktu yang lama, sosok tua itu menggelengkan kepala dan berkata, "Manusia seperti itu pun layak disebut sebagai manusia takdir." Selesai berbicara, dia langsung menghilang dari tempat semula dan bergegas menuju klan Dao. Klan Dao. Sosok tua itu langsung bergegas masuk ke klan Dao, lalu tangan kanannya menekan ke bawah dengan kuat. Brak. Sebuah tekanan yang mengerikan mengimbas dari ujung langit dan seluruh klan Dao seketika mendidih. Pada saat ini, seseorang bergegas naik dari bawah. Brak. Di ujung langit, tekanan yang mengerikan itu seketika menghilang. Sosok tua itu menatap Juan yang berada di depannya dan berkata, "Di mana anggota klan si kami?" Saat mendengar ucapannya, Juan mengerutkan kening dan berkata, "Apa?" Sosok tua itu menatap Juan dan berkata, "Kamu membunuh mereka." Juan sedikit kebingungan dan bertanya, "Apa yang sedang kamu katakan?" Tatapan ganas melintas di mata sosok tua itu. Dia berkata, "Kamu masih berpura-pura bodoh. Kamu akan mati." Selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Ruang waktu di depan Juan tiba-tiba meledak. Pada detik berikutnya, muncul sebuah kekuatan yang mengerikan. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi Juan seketika menjadi suram. Ia melangkah maju ke depan, lalu menunjukkan jari tangan kanannya ke depan, setelah itu melakukan tinjuan. Brak. Di depan Juan, ruang waktu itu seketika hancur dan musnah, sedangkan sosok tua itu langsung terguncang hingga mundur sejauh puluhan ribu feet. Saat dia berhenti, Juan sekali lagi menghilang dari tempat semula. Pupil mata sosok tua itu seketika menyusut dan melindungi diri dengan kedua tangannya. Brak. Sebuah kekuatan yang mengerikan langsung menyerang kedua tangan sosok tua itu. Brak. Kedua tangan sosok tua itu langsung hancur. Setelah itu, dia mundur sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, ia segera mengangkat kepala. Pada saat ini, Juan telah muncul di atas kepalanya. Juan menunjukkan tatapan ganas dan berkata, "Pergi." Selesai berbicara, dia menginjakkan kakinya dengan kuat. Brak. Di bawah tatapan Master Klan Dao yang tak terhitung jumlahnya, ruang waktu di bawah kaki Juan seketika dimusnahkan dan menjadi zona non-materi. Sosok tua itu langsung mundur sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, sebuah segel tinju tiba-tiba menyerangnya. Brak. Di bawah tatapan semua orang, sosok tua itu langsung menghilang, ia dimusnahkan secara langsung. Pembunuhan alam pengamat internal. Di tempat itu, Master Klan Dao yang tak terhitung jumlahnya menyaksikannya dengan penuh semangat. Ketua klan mereka membunuh seorang Master alam pengamat internal hanya dengan 5 jurus. Kekuatan yang tak terkalahkan. Juan tiba-tiba berkata, "Cari tahu mengapa dia datang ke sini." Di belakangnya, seorang sosok tua pergi tanpa suara. Tidak lama kemudian, sosok tua tersebut kembali.
ia memberi hormat dan berkata, "Ketua klan, sejauh yang kami tahu, sebelumnya dua master klan Si pergi mencari Mile, lalu tiba-tiba menghilang. Setelah dia datang ke sini, dia mencari Mile lebih dulu, tetapi tidak tahu mengapa dia datang ke klan Dao lagi, pasti karena Mile menyalahkan kita." Sambil berbicara, sosok tua itu tampak marah dan berkata, "Dia sungguh keterlaluan." Mile. Setelah diam untuk beberapa saat, Juan berkata, "Klan Si seharusnya berencana untuk menyerang aku dan dia." Sosok tua itu sedikit bingung dan berkata, "Ketua klan, kita tidak bermusuhan dengan klan Si, mengapa mereka menargetkan kita?" Juan perlahan memejamkan kedua matanya dan berkata, "Persaingan takdir. Persaingan takdir." Dia tahu bahwa persaingan takdir kali ini tidak dapat dihindari, hanya orang yang masih hidup yang bisa menikmati semua takdir kebenaran agung. Sosok tua itu berkata, "Ketua klan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Juan tidak berekspresi dan berkata, "Menuju alam semesta Zutian." Sosok tua itu tertegun dan berkata, "Ke alam semesta Zutian." Juan mengangguk. Mereka harus menuju alam semesta Zutian. Jika tidak, pertarungan akan berlangsung di alam semesta Guanxuan, yang sangat tidak menguntungkan bagi klan Dao. Saat ini, klan Dao baru saja bangkit kembali, sehingga tidak dapat menanggung siksaan dari klan Si. Sosok tua itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Juan tiba-tiba berkata, "Aku sudah mengambil keputusan. Krisdo, mulai dari sekarang, kamu adalah wakil ketua klan Dao, semua anggota klan harus mendengarkan perintahmu." Selesai berbicara, ia langsung menghilang di ujung langit. Di tempat semula, Krisdo melihat ujung langit dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di tepi sungai tertentu, Mile yang sedang berbaring di lantai tiba-tiba membuka kedua matanya dan seorang pria sedang berdiri di depannya, yaitu Juan. Juan menatap Mile tanpa berbicara. Mile tersenyum dan berkata, "Ternyata adalah ketua klan Dao, aku sudah lama mengagumimu." Juan langsung membicarakan inti masalah. Dia berkata, "Klan Si tidak akan membebaskan kita. Daripada menunggu kedatangan mereka, lebih baik kita langsung mencari mereka." Mile tersenyum dan berkata, "Kamu takut jika pertarungan terjadi di alam semesta Guanxuan, karena jika pertarungan terjadi di alam semesta Guanxuan, itu sangat tidak menguntungkan bagi klan Dao. Harus diketahui bahwa klan Dao baru saja kembali dari tanah pemakaman dan memerlukan waktu untuk berkembang." "Apakah itu benar?" Juan mengangguk dan berkata, "Benar." Mile tersenyum dan berkata, "Kamu cukup jujur." Juan menatap Mile dan berkata, "Kali ini, 3 master alam pengamat internal mereka telah mati. Lain kali, master yang datang mungkin adalah alam usia, atau bahkan lebih kuat. Apakah kamu yakin ingin duduk diam?" Mile terdiam. Juan lanjut berkata, "Singkat saja, apakah kamu senang melihat Nando?" Mile tersenyum dan berkata, "Tidak." Juan mengangguk dan berkata, "Lalu, apa yang sedang kamu tunggu? Serang dia." Mile berkata, "Kalau begitu, ayo serang dia." Selesai berbicara, kedua orang tersebut langsung menghilang dari tempat semula. Mereka langsung beraksi menuju alam semesta Zutian. Di perjalanan, Mile tiba-tiba bertanya, "Tempat apakah tanah pemakaman itu?" Juan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Sebuah peninggalan kuno, dikabarkan bahwa pernah terjadi pertempuran besar di sana." Mile sedikit bingung dan berkata, "Mengapa beberapa kekuasaan besar alam semesta Guanxuan tidak segera bergegas ke sana pada saat itu dan membunuh kalian semua?" Juan berkata, "Karena di sana terdapat roh jahat, mereka takut mati dan tidak berani ke sana." Juan melihat Mile dan bertanya, "Apakah kamu tahu tentang klan roh ganas?" Mile menggelengkan kepala. Juan berkata,
itu adalah sebuah klan yang sangat kuat. Mereka bukan milik alam semesta Zutian, melainkan berasal dari alam semesta lain. Pada saat itu, mereka gagal dalam pertarungan, lalu melarikan diri ke alam semesta Guanxuan, tetapi mereka ditaklukkan oleh Segel. Mile sedikit penasaran dan bertanya, siapa yang melakukan itu? Juan melihat Mile dan berkata, apakah menurutmu, aku tahu segalanya? Mile terdiam. Juan berhenti melihatnya, lalu berkata, giliran aku bertanya padamu. Apakah kamu yang membunuh dua master alam pengamat internal itu? Mile mengangguk. Juan mengerutkan kening dan berkata, kedua orang itu adalah alam pengamat internal. Jika kamu bertarung dengan mereka, pasti akan terjadi keributan besar. Tapi, mengapa tidak terjadi keributan sama sekali? Mile menoleh melihat Juan dengan sedikit bingung, lalu berkata, keributan apa yang diperlukan saat membunuh master alam pengamat internal? Bukankah itu bisa diselesaikan dengan satu serangan pedang? Ada apa? Apakah kamu perlu mengeluarkan jurus kedua dalam membunuh master alam pengamat internal? Juan terdiam beberapa saat, lalu berkata, tadi, aku juga membunuh seorang master alam pengamat internal. Mile mengedipkan mata dan bertanya, lalu? Juan berkata dengan serius, aku hanya menggunakan setengah jurus. Mile terdiam. PS, subuh hari ini, aku ingin bercerita. Bagi yang tidak menyukainya, jangan baca. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku kembali ke kampung halaman, sehingga waktu untuk mengetik sangat sedikit. Oleh karena itu, pembaruan tertunda. Lalu, aku dimarahi. Sesuatu yang terduga. Semuanya tahu bahwa aku sudah menikah. Aku memiliki seorang putra, berusia 1 tahun lebih. Hari ini, aku menyadari bahwa aku jarang menemaninya. Dia bisa memanggil ibu, memanggil tante, memanggil adik, tapi tidak terlalu bisa memanggil ayah, karena aku selalu berada di kamar untuk mengetik teks setiap bangun pagi dan selalu sampai tengah hari. Selesai makan, aku akan tidur sebentar, lalu lanjut mengetik teks sampai sore hari. Jika cepat, aku bisa menyelesaikannya pada sore hari. Jika tidak cepat, aku akan melanjutkannya saat malam hari. Itu berlangsung hampir setiap hari. Waktu bersamanya terlalu sedikit, agar tidak pernah berhenti memperbarui, harus mengetik teks setiap hari. Aku benar-benar tidak pernah libur. Aku tahu, bagi banyak orang, mengetik sangat sederhana dan bisa menulis puluhan ribu kata dengan santai. Tetapi, kalian mungkin tidak tahu bahwa terkadang aku harus berjuang lebih dari 1 jam untuk mengakhiri satu bab, yang hanya terdiri dari puluhan kata. Terkadang aku menulis sampai menghadapi kendala, apalagi tidak bisa melanjutkan cerita, itu lebih menyakitkan. Sesungguhnya, hanya penulis yang bisa memahami kesakitan seperti itu. Bagi yang tidak pernah menulis tidak akan paham. Mereka hanya merasa bahwa aku sedang membodohi mereka. Pada akhirnya, tujuan aku mengarang sangat sederhana, yaitu aku harap setiap orang bisa membuka ponsel dan membaca 2 bab karanganku saat buang air besar setiap pagi. Jika kamu bahagia, bersemangat, tersentuh saat membaca, aku akan sangat senang. Tentu saja, aku tahu kalian mungkin sering terkena air. Aku bisa membayangkan seseorang yang sedang buang air besar sambil membaca cerita, tiba-tiba marah, dasar Direktur Luan, aku melanjutkan 2 bab lagi. Aku harap, Divine Sword bisa menemani kalian. Tentu saja, aku juga tahu bahwa ini akan berakhir. Suatu hari nanti, Lydia yang tak terkalahkan, Dev yang mencari kekalahan, Yang Ye yang selalu bahagia, Mile yang tidak tahu malu, Yana dan si putih yang nakal, mereka akan menghilang dari kehidupan kita sehari-hari. Bersambung.